Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di sini YouTube aku. Nah, untuk video kali ini aku bakal ngejelasin tentang keuangan kontemporer, yaitu akad IMBT ataupun Ijarah Mutahiyah Bitamlik. Nah, teman-teman kira-kira ada yang tahu belum gimana sih akad IMBT itu sendiri gitu? Kira-kira boleh nggak sih kita menggunakan akad IMBT? Nah, di sini aku mau ngasih tahu dulu nih ya kan pengertian dari IMBT atau praktek lapangan dari produk IMBT itu sendiri. Nah, IMBT itu menurut bahasa artinya adalah berasal dari dua kata, yaitu ijaroh yang berarti sewa dan juga atamlik yang berarti kepemilikan. Nah, dengan kata lain, IMBT itu berarti akad sewa yang di akhir itu akan menjadi kepemilikan si penyewa gitu. Nah, ketentuan teknis dari akad ijarah mutayya bitamlik itu udah diatur nih di dalam Fatwa DSN nomor 27. Nah, akad IMBT sering digunakan pada pembiayaan kredit KPR. Nah, siapa di sini teman-teman yang udah mulai nyicil KPR nih ya kan. Nah, di sini KPR itu biasanya kita menggunakan akad IMBT, tapi di awalnya itu biasanya dia menggunakan akad ijarah terlebih dahulu, yaitu akad sewa menyewa seperti itu teman-teman. Nah, nanti setelah akad ijarohnya selesai atau akad sewa menyewanya selesai, di akhir periode sewa menyewa tersebut baru tuh kita merubah menjadi akad IMBT, yaitu dari pihak bank bisa mengasih ya, menjual atau menghibahkan rumah tersebut kepada nasabah dengan menggunakan akad ijarah mutahiyah bitamlik. Nah, kita harus tahu juga nih dari parameter kesesuaian syariah dari akad IMBT itu sendiri. Nah, seperti yang diketahui, akad IMBT itu memiliki dua bentuk perjanjian ya tadi. Yang kedua bentuk akad tersebut adalah suatu hal yang berbeda berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan. Nah, ketika dua akad yang berbeda ini diatur dalam satu kesatuan, maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan hak dan kewajiban. Jadi di dalam IMBT itu tadi ada ijarah sewa menyewa dan juga uh, mengubah kepemilikan ya, mengubah nama kepemilikan. Nah, mengatasi masalah ini gitu, mempermudah memenuhkan hak dan kewajiban itu diatur dalam pasal 16 ya kan teman-teman, yaitu sewa menyewa. Nah, jadi di dalam akad ijarah mutayya bitamlik ini kalau di bank syariah ya, terutama di bank syariah itu kita udah jelas terhindar dari dari riba, dari bunga, sama dari goror, karena udah jelas nih akad-akadnya ya kan, yaitu kalau di bank syariah kita pertama menggunakan akad sewa menyewa. Setelah akad sewa menyewa kita selesai nih, kayak batas waktu misalkan selama 15 tahun atau selama 20 tahun kita sewa menyewa rumah tersebut. Nah, nanti di akhir periode atau di akhir bulan atau di akhir tahun kita menyewa itu dari pihak bank akan menghibahkan atau menjual belikan rumah tersebut kepada si nasabah untuk menjadi hak milik si nasabah. Kenapa bisa menjadi hak milik gitu? Karena di akad awal itu apabila nasabahnya itu udah memenuhi uang ya, memenuhi harga rumah itu berhak bisa loh diganti nama karena dia menggunakan akad IMBT ataupun hak pindah kepemilikan seperti itu. Nah, yang ketiga ada adab etika bisnis dalam Islamnya nih. IMBT adabnya gimana nih? Kira-kira udah sesuai dengan adab etika bisnis di Islam belum? Ya kan Bank Syariah sendiri udah sesuai belum gitu. Nah, dalam adab etika bisnis IMBT ini adalah si menyewa itu membayar uang sewa yang sudah disepakati dan tepat waktu atau tidak kredit macet seperti itu. Jadi kayak udah ada perjanjian di awal nih, dan kalau seandainya di bank syariah kan kalau seandainya kita KPR atau kita ngerit apa gitu, kita telat bayarnya nih, nah itu kita bakal dikenain bunga gitu kan, kita bakal dikenain denda, sanksi karena kita udah telat bayar. Tapi kalau di bank syariah, kalau emang misalkan terjadi satu hal yang kita nggak terduga lah, misalkan di PHK, dipecat, atau kita kehilangan sumber penghasilan kita, itu kita dikasih batas waktu gitu untuk uh, kira-kira kita sanggup berapa bulan nih buat nunggak gitu kan ya, nanti kira-kira kita bisa bayar lagi tuh di bulan keberapa atau di tahun keberapa dengan perjanjian-perjanjian yang ada. Jadi nggak ada yang namanya rumah kita diambil atau kita disuruh pergi ya kan, atau gimana-gimana. Kalau di bank syariah nggak ada, tapi beda kalau misalnya di bank konvensional seperti itu. Nah, usul fikih dari IMBT sendiri ya kan,
Nah, usul fikihnya itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Nah, ayat di atas itu menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang mereka jelas kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jadi, sistem bagi hasilnya itu adalah kita itu sebagai nasabah memberikan upah kepada pihak bank. Jadi nggak ada tuh yang namanya riba, yang namanya bunga, itu enggak. Dan itu udah sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan atau akad-akad yang udah kita sepakati di awal perjanjian. Nah, kaidah fikihnya gimana nih ya MBT? Nah, kaidah fikih pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi tadi ya di dalam Quran surah Al-Baqarah udah ada nih ayat yang menjelaskan bahwasanya membayar upah kepada pekerja itu dibolehkan sesuai dengan ketentuan dan yang udah disepakati di awal. Nah, selanjutnya makosid syariahnya. Nah, apabila kita melakukan KPR di bank syariah, itu udah pasti kita memenuhi aspek dari 5 makosid syariah, yaitu ada keturunan, harta, jiwa, akal, dan juga agama gitu ya teman-teman. Karena di IMBT Bank Syariah itu kita udah tidak mengandung riba ya kan, terus juga apabila kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak ada penambahan bunga ataupun tidak ada hal-hal yang merugikan satu pihak gitu. Jadi dari 5 makosid syariah udah memenuhi untuk IMBT ini sendiri. Nah, akad-akad apa aja yang digunakan dalam proses IMBT ataupun tadi KPR ya, kredit rumah. Nah, akadnya itu ada dua, yaitu akad ijaroh atau sewa menyewa dan juga akad IMBT, ijaroh mutahibi tamlik. Nah, kita bisa melakukan akad IMBT gimana nih caranya gitu kan. Nah, kita boleh melakukan akad IMBT atau pemindahan hak milik, tetapi kita harus menyelesaikan terlebih dahulu nih akad ijarohnya. Jadi setelah kita menyelesaikan akad ijaroh, kita baru boleh melakukan akad IMBT. Jadi jangan sampai kalau akad IMBT-nya itu belum selesai ya, masih sewa menyewa sesuai dengan waktu ditentukannya itu belum selesai, kita nggak boleh melakukan akad IMBT. Jadi benar-benar harus diselesaikan terlebih dahulu akad ijarohnya, yaitu sewa menyewa sesuai dengan ketentuan yang udah kita sepakati di awal antara pihak nasabah dan pihak bank seperti itu. Nah, selanjutnya konsep fikih muamalahnya nih. Nah, dalam IMBT atau ijarah mutahibi tamlik atau kita ambil contoh dari KPR, itu ada rukun-rukun yang harus ada gitu. Nah, yang pertama itu ada penyewa, terus ada objek, ada pemilik barang, harga, dan ijab kabul. Nah, teman-teman, jadi kayak ada penyewa nih, ada nasabahnya yang ingin menyewa rumah misalkan ya, menyewa rumah, terus ada objeknya nasabah tersebut ini pengen beli apa gitu, pengen menyewa apa gitu, entah rumah, entah mobil atau yang lain-lainnya. Terus ada pemilik barang, terus ada harga. Nah, harga juga ditentuin di awal, jangan sampai ketika di awal misalnya udah ditentuin harganya ini harga rumah ini seharga 200 juta, tapi di pertengahan jalan pas akad ijaroh ini sedang berjalan, tiba-tiba dari salah satu pihak atau pihak pemilik barangnya itu tiba-tiba merubah harga gitu. Nah, itu nggak boleh karena harga itu udah kita sepakati di awal. Terus ada ijab kabulnya juga, ijab kabul melakukan akad ijaroh atau nanti akad IMBT. Nah, syaratnya apa aja nih syarat kita melakukan IMBT? Yang pertama itu adalah kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad, majur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam. Jadi kayak kan kita kalau IMBT tadi kita ngambil contohnya KPR ya. Nah, kan itu manfaatnya emang untuk keluarga, mungkin untuk tempat tinggal, untuk kehidupan gitu. Nah, itu diperbolehkan asalkan dia emang memiliki manfaat. Jadi kerelaan juga ya antara pihak nasabah, pihak bank yang sewa menyewa, yang membeli terlebih dahulu gitu, terus nanti di akhir dihibahkan kepada si penyewa, itu harus ada kerelaan. Jadi jangan sampai dari salah satu pihak ini tidak rela atau memberatkan atau merugikan dari salah satu pihak tersebut gitu. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa aku jelasin sedikit terkait IMBT. Jadi kalau teman-teman mau IMBT, melakukan akad IMBT atau mengambil KPR, sebisa-bisanya teman-teman harus mengambil yang di bank syariah, karena apabila kita mengambil suatu produk di bank syariah, insya Allah itu sudah terjamin kita terhindar dari riba atau hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama kita. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.